Oke, ketemu lagi bersama saya Robin di edukasi hari ini ya. Eee, Temanya adalah KISS. Apa itu KISS? Ya, KISS adalah keep it super simple ya. A simple way to become profitable trader ya. Jadi, eee, sederhana ya. Kalau kita mau, di-simplify gitu ya, kita mau betul-betul apa ya, betul-betul, nggak overreact, overestimate, over anticipate ya, gitu-gitulah kita lihat ya. Jadi, apa sih KISS itu ya, pendekatan seperti apa. Nah, semua technical itu berangkat dari Dow teori ya. Eee, jadi market tuh bergerak dalam 3 tren ya, uptrend ya, sideways, eee, downtrend. Nah, market tuh trennya ada 3 fasenya adalah primary trends ya, ini bisa long term, bisa 1 tahun atau lebih. Ada secondary trend ya, koreksi dari primary trendnya. Ini biasanya kebalikan dari arah tren primary-nya, biasanya bisa beberapa minggu sampai bulan. Nah, di antara itu ada yang namanya minor trend, jadi hari-hari yang tetap fluktuasi ya. Ini bisa di bawah 3 minggu sih. Nah, fasenya adalah market itu ada yang namanya akumulasi, ya ini proses markup, ya terus nanti adanya terus distribusi secara umum, dan ini namanya prosesnya markdown. Nah, biasanya retail itu ikut waktu sudah di puncak participation phase, fase ini terus kagak naik turun, terus takut jual. Nah, kita jualan, mereka masuk lagi ke money-nya ya. Itu kita mesti ngerti fase-fase itu ya. Terus mengenai tren ya, ini beginning uptrend ketika membentuk higher high eh, lebih tinggi dari low-nya ya, sehingga membentuk tren uptrend. Trennya berhenti ketika membentuk low yang lebih rendah dari low sebelumnya. Jadi itu basic principle dari Dow teori ya, itu membuat semua analisa kita berdasarkan Dow teori ini ya. Plus ditambah dengan hukum law of supply and demand. Teori bahwa menjelaskan bahwa terjadi interaksi antara buyer dan seller ya, untuk merebut pengaruh kekuasaan sehingga bisa menggerakkan harga ya. Jadi ketika supply-nya nggak berubah, demand-nya naik, harga naik karena shortage, jadi kekurangan ya. Jadi walaupun supply-nya tetap ada, tapi kalau permintaan banyak, ya harga naik. Terus supply-nya sih nggak berubah juga, tapi permintaannya turun. Ya harganya turun karena surplus, over apa ya, over capacity, overstock dan lain sebagainya. Terus ketika supply-nya naik, demand-nya nggak berubah, jadi barang-barang banyak, apa, demand-nya nggak ada yang mau nggak nambah, ya harga cenderung turun. Nah, terakhir ketika supply-nya berkurang, ya nggak shortage lagi ya berarti, dan demand-nya itu sebenarnya tetap, ya harga akan naik ya. Oke. Nah, itu akibatnya terjadi seperti harga saham apapun ya, kalau dia naik 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 ketemu di sini yang namanya supply zone, di mana di sini sudah mulai eh, bisa dikatakan overprice, bisa dikatakan supply and demand-nya supply-nya oversupply sehingga harga koreksi. Di daerah sini orang ngomong murah, ya
demand-nya banyak, supply-nya berkurang, naik, gitu aja. Nah, itu basic di namanya dari teori, trend itu ada primary, secondary, minor, ya, ada fase akumulasi, markup, ya, distribusi, markdown. Nah, terus, oh gitu ya kita sekarang. Terus plus ternyata hukum supply and demand dia membuat tercipta yang namanya supply zone, demand zone, support dan resistance. Ya, supply zone ini namanya resistance, demand zone namanya support. Karena dari sini over demand-nya naik, ya, walaupun supply-nya supply bisa berkurang atau supply tetap, kalau demand naik ya naik. Jadi kita ngerti dulu teorinya. Nah, trading itu bisa dibuat simple, bisa dibuat kompleks ya. Nah, kompleks mungkin kita ngomong, wah trading itu susah, perlu tahu banyak faktor, harus tahu matematika, psikologi, game teori, ya. Terus banyak indikator yang dipakai, ya. Terus nanti kita lihat gerakan dari big money-nya gede, susah gitu ya. Nah, akhirnya cari formula, magic formula, cari yang namanya holy grail, cari kalau aku ngerti ini pasti bisa. Nanti karena saking sulitnya, ya, cari ke orang pandai gitu-gitu lah. Ya sudah jadi nanti malah jadi perdukunan ya. Dan orang yang ahli itu bukan karena make it complicated, bukan karena ngerti semua, justru simplified ya. Semakin paling menjelaskan semakin sederhana, itu sebenarnya bisa dilakukan. Nah, itu yang nanti kita mau belajar. To reason why less is more, dan semakin sedikit sebenarnya semakin simpel ya. Nah, saya mungkin nanti kan pakai indikator sederhana, saya gabungkan dengan data. Dah, gitu aja. Indikator sederhana, data. Sesimpel mungkin. Jadi itu yang nanti akan kita pelajari. Contoh, ya ini pergerakan harga rakyat Indonesia. Iya, Bank Rakyat BRI. Ya, ini gerakannya memang seperti ini, teman-teman. Nah, kalau di sini kalau teman udah pengalaman, kita kan lihat, oh di sini mulai banyak demand, terus mereka naik. Sampai di sini mulai oversupply, turun. Ternyata dari sini membuat terjadi banyak permintaan, harga naik. Di sini sudah oversupply, sudah enggak mau ada yang beli, malah pada yang mau jual, turun. Nah, dari sini mulai ada pembeli sih. Ya, ada perperangan tadi ya, hukum supply and demand, negosiasi. Tapi at the end of the day di fase ini adalah ternyata orang memutuskan bahwa supply and demand-nya bahwa ini sudah oversupply lah ya, nggak menarik lagi ya mereka jual. Nah, itu teori. Terus teori uptrend-nya gimana? Teorinya ya, mungkin secara umum dari kemarin adalah uptrend. Nah, secondary trend-nya baru downtrend. Nah, minor trend-nya ini kecil-kecil. Iya, iya, iya. Jadi kita dalam tahap secondary trend ini ya memang turun, gitu ya. Saya bantu dengan garis-garis yang simple. Ya, nah ini langsung ke uptrend-nya, saya capture pendek karena panjang gambarnya gede. Ini apa, primary trend-nya masih naik, secondary-nya turun, jelas sekali turunnya. Nah, ini minor trend-nya seperti ini. Ya, dan ini yang Anda perhatikan ya, garis-garis yang saya garis ini sebenarnya menggambarkan pertarungan antara supply and demand. Nah, akhirnya kalau ini pertama di sini turun-turun ya, oversupply turun, di sini kayaknya banyak yang mau nih. Ya, demand-nya gede, makanya naik. Terus kembali lagi ke titik ini, betul, titik ini lagi ya. Nah, titik ini akhirnya diputuskan kayaknya
oversupply nih, ya, turun, ya. Nah, ini saya bantu pakai MA200, jadi biar itu di bawah MA200, ya. Ketika turun dari 5.075 titik kritis ya keluar dari sini, di daerah sini, untuk bagus nanti harus keluar di 5.075 sama 5.100 di sini ya. Untuk jadi MA200 baru kencang lagi ya. Itu orang yang memang secara pakai rata-rata MA200 tuh harga di setahunkan lah gitu ya. Oke, nah ternyata masih nggak so simpel Pak, saya belum ngerti ya. Oke, saya bantu dengan lebih gampang. Oke, mungkin ada ini tadi ada teori supply and demand tadi ya. Ini merah dan darah supply ya. Nggak kena turun, nggak kuat turun, nggak kuat turun, kena resisten-resisten sehingga ya di daerah sini oversupply nih, dia akhirnya turun banyak. Oke, kita ngerti sekarang di mana mereka pada jualan, gimana mereka merasa harga ini cukup tinggi, ya. Regardless itu asing, asing, lokal, kita teknikal nggak terlalu lihat itu ya. Nah, tapi nanti kita, oke, sekarang gimana kalau saya buat lebih simpel? Saya buat garis-garis, buat garis tren, ya supaya kita bisa trading dengan santai. Ingat hijau daerah aman, merah daerah pink daerah bahaya. Pokoknya kalau beli kalau hijau aja, kalau merah jualan. Beli kalau hijau, merah jualan. Sampai sekarang gimana? Pink atau merah. So, kalau Anda tanya BRI gimana? Ya, overall ini masih downtrend. Nah, itu kan belum berani untuk beli. Nah, orang tuh beli di bawah, mencoba ya ini. BRI murah dong di sini. Tuh, lebih lama lagi. Murah dong, lebih murah lagi. Murah dong, lebih murah lagi. Jadi rebound-reboundnya ini sebenarnya teman-teman kan nggak tahu. Ya, rebound-reboundnya 2 kali ini bagus-bagus loh. Ya. Ini juga kan reboundnya bagus loh. Akan kali menjadi bagus kalau mama nunggu nanti garisnya menjadi hijau. Itu sudah saya backtest sistem ini ada di buku Super Trader juga. Jadi itu akan membuat kita simpel. Selama kita nggak buta warna, itu harusnya menarik ya. Nah, lantai di bawah ini menggambarkan kalau hijau itu ya kayak sama. Itu daerah aman untuk beli. Kalau merah daerah hati-hati ya. Hati-hati ya. Ya mungkin kalau overall kita lihat awan yang di sini, ini lantainya hanya untuk warning-warning aja. Ya ini sempat hijau ya. Hijau ini artinya sebenarnya ini RSI. RSI-nya keluar dari oversold. Nah kalau merah-merah ya arahnya ke bawah masih. RSI-nya mengarah ke bawah. Ya, osilator. Nah, apa sih garis yang saya tambahin garis yang ini sebenarnya saya ambil dari trending stop-nya si Dongjin ya. Nah, ini saya masukkan nanti sebenarnya ini ya berkali-kali ya. Anda perhatikan, ini kalau di atas garis ungu ya kencang nih, turun di bawah garis ungu bahaya. Oke, jadi kayak menjadi pivotnya lah. Kalau Anda udah untung banyak, turun di bawah trailing stop jual dulu ya cuan lah jadi kita enggak jadi teman-teman akan gampang ya oh iya ya udah TP dulu. Nah kalau mau orang yang pengen beli di bawah itu sebenarnya juga bentuk lain dari keserakahan maunya untung banyak BRI gitu loh ya BRI ya harusnya sih nanti bagus ya tapi kalau turun-turun kita bilang di sini murah dong murah dong murah dong murah dong murah dong terus ya. Jadi mesti teman-teman memanfaatkan momentum. Itulah gunanya kita belajar teknikal untuk masuk dengan momentum yang tepat. Oke. Nah, kalau mau curi start menarik. Nah, saya lengkapi ya dengan data. Kalau ini teknikalnya, sebenarnya belum. It's not the time yet. Ya.
Oke, coba kita lihat secara tambahin data. Nah, saya tambah indikator. Yang pertama adalah ini skor. Skor itu semua indikator saya yang bagus kasih nilai 1, yang jelek minus 1. Jadi terus saya gambarkan sebagai grafik ini supaya gampang ya. Nah, ini skornya membaik, bagus ya. Dari jelek ini membaik, tapi bukannya kalau ini selalu begitu ya. Amannya nunggu skornya menjadi hijau. Ya, lain kalau mode copet kita bisa ke awal ini sudah pasti sudah melewati garis nolnya, udah ada hijau-hijau gini. Kalau untuk trade swing belum. Tapi prospek untuk bagus besar ya. Karena ini dari jelek banget terus skornya membaik banget ya. Nah, yang di sini adalah akumnya. Ya. Jelas kalau merah-merah itu distribusi. Ya. Nah, ini sepanjang turun ini distribusi. Jadi teknikalnya awannya saya gambarkan merah ini distribusi ya sudah. Wah, hari kemarin ada satu hijau, walaupun masih di bawah rata-rata. Menarik. Yang bawah ini aslinya sama, aslinya distribusi. Kemarin juga ada pembelian 128 miliar kejutan ya biar ya aslinya masuk nih ya. Jadi lumayan, tuliskan boleh sebenarnya belum. Besok ya, kalau satu candle lagi kita mungkin apalagi ini nanti jadi hijau. Nah, naik karena volumenya ini banyak yang ngejar kanan dan kenaikannya oke sih ya volumenya di atas rata-rata sedikit ya. Kemarin 1,2 T ya. So very simple ya, lihat awal juga pantau trailing stopnya warna ungu, udah lihat skornya, terus perhatikan untuk data-datanya. Data itu bukan indikator, data is the fact. Itu yang sudah terjadi, itu adalah transaksi asing, akum, volume. Udah, itu aja. Simple ya. Ya, contoh lain BRMS. Awalnya hijau, skornya hijau, walaupun dinamiknya naik turun, tapi hijau. Hijau. Nah, kalau kita lihat akumnya memang merah-merah dan distribusi. Nah, ini naik ada markdown-nya. Sorry, naik ada distribusinya. Tapi sebenarnya distribusinya sih nggak confirm ya, karena terakhir-terakhir kecil sekali. Nah, ini memang surely nunggu LK sih. Nah, ini kalau lihat trailing stopnya itu 444. Makanya saya ngomong 444 itu angka ajaib. Kalau bisa di atas itu ya bagus, kalau di bawah itu ya kurang oke. Ya. Tapi masih di awan hijau. Supportnya yang lihat ini aja, supportnya ada di 420. Nah, ini juga aslinya juga sebenarnya enggak distribusi sih. Tapi 3 hari ini mute. So, santai aja tunggu. Teknikalnya masih bagus. Ya, simpel kan? Very simple. Support resisten kelihatan. Ya, skornya oke. Jadi kita trading itu santai aja. Nggak usah di overthinking. Nah, kalau mau lebih detail ya, jangan lupa ya nanti 30 saya dari Jakarta. Sudah sold out sih, tapi ada ditambah 20 kursi karena banyak yang mau ikut. Ya udah kita raise lagi tambahan maksimal. Itu mungkin 1-2 hari ini kita close berapapun pesertanya. Oke, semoga bermanfaat. Iya, tugasnya simpel, cepat ya, supaya teman-teman bisa diulang, dipelajari. Jadi weekend, saya Robin, salam cuan kotos-kotos. Bye.